Hidayani Zendrato. Nama saya Bulan Anggreni Baru. Nama saya Heri Putra Jaya Lahia. Nama saya Syarah Samet. Nama saya Yoga Kaderia. Langsung saja ke materinya. Halo teman-teman, saya sebagai pemateri pertama membahas tentang pengertian getaran dan jenis-jenis getaran. Getaran adalah gerakan osilasi atau berulang yang terjadi pada suatu benda di sekitar titik keseimbangannya. Getaran dapat terjadi dalam bentuk dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik alami maupun buatan. Dalam fisika, getaran seringkali dikaitkan dengan gelombang karena keduanya melibatkan pergerakan energi melalui medium. Sekarang kita masuk pada pembahasan jenis-jenis getaran. Pertama yaitu getaran bebas. Getaran bebas adalah jenis getaran yang terjadi pada suatu objek setelah objek tersebut dipindahkan dari posisi keseimbangannya dan kemudian dilepaskan. Dalam kondisi ini, objek akan bergetar tanpa adanya gaya luar yang terus-menerus bekerja padanya. Getaran ini biasanya terjadi dalam sistem yang ideal, di mana tidak ada gesekan atau pengaruh dari lingkungan. Kedua yaitu getaran terpaksa. Getaran terpaksa adalah jenis getaran yang terjadi ketika suatu objek dipaksa untuk bergetar oleh gaya luar yang terus-menerus berbeda. Getaran bebas di mana objek bergerak hanya setelah dipindahkan dari posisi keseimbangannya. Getaran terpaksa terjadi akibat adanya pengaruh eksternal yang berkelanjutan. Demikian pemaparan materi dari saya. Baik, terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Bulan Anggreni Warubu sebagai pemateri kedua dari kelompok 5 konsep dasar IPA. Jadi teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai pengertian gelombang dan juga jenis-jenis dari gelombang itu sendiri. Jadi kita mulai dari pengertian gelombang, di mana gelombang dapat diartikan sebagai getaran yang merambat melalui suatu medium, baik itu udara, air, maupun benda padat yang akan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa harus memindahkan medium secara permanen. Itulah definisi atau pengertian dari gelombang. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis dari gelombang itu sendiri. Jadi, gelombang berdasarkan jenisnya ini teman-teman terbagi menjadi 3, yaitu gelombang berdasarkan medium perambatannya, arah perambatannya, dan juga berdasarkan amplitudo. Jadi, yang pertama yaitu gelombang berdasarkan medium perambatannya. Jadi, gelombang berdasarkan medium perambatannya itu terbagi menjadi 2, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Kita mulai dari gelombang mekanik, di mana di gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Jadi gelombang mekanik ini adalah gelombang yang hanya bisa membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain dengan bantuan medium, baik itu udara, air, maupun benda padat. Sedangkan kalau gelombang elektromagnetik itu berbeda lagi dengan gelombang mekanik, di mana gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium untuk merambat. Jadi ia bisa merambat tanpa harus dibantu oleh medium. Itulah perbedaan dari gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnetik sebagai jenis gelombang pertama sebagai gelombang berdasarkan medium perambatannya. Yang kedua, yaitu gelombang berdasarkan arah perambatannya. Jadi berdasarkan arah perambatannya terbagi menjadi 2 teman-teman. Yang pertama yaitu gelombang transversal, di mana gelombang transversal ini adalah arah perambatan atau arah perambatan partikel medium tegak lurus dengan arah perambatan gelombang. Contohnya seperti pada tali cahaya. Sedangkan yang kedua yaitu gelombang transversal itu adalah arah partikel medium sejajar dengan arah perambatan gelombang. Contohnya seperti suara manusia. Jadi itulah perbedaan dari gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal sebagai jenis kedua dari jenis gelombang berdasarkan arah perambatannya. Yang terakhir yaitu gelombang berdasarkan amplitudo, di mana yang pertama yaitu
gelombang beramplitudo tetap. Nah, saya akan jelaskan apa itu gelombang beramplitudo tetap, yaitu gelombang yang tidak akan berubah-ubah seiring perambatan gelombang. Jadi, gelombang ini tidak akan berubah-ubah seiring perambatannya, sehingga getaran yang dihasilkan pun tidak akan pernah berubah. Contohnya seperti radio ataupun speaker yang sudah kita setel volumenya dari awal sampai akhir. Ketika kita mendengarkannya, maka gelombang dan otomatis getaran yang dihasilkan itu tidak akan pernah berubah seiring volume yang kita atur dari awal sampai akhir itu tidak diubah. Maka itulah yang disebut dengan gelombang beramplitudo tetap. Sedangkan yang terakhir yaitu gelombang beramplitudo variabel. Nah, berbeda lagi dengan gelombang beramplitudo tetap, di mana gelombang beramplitudo variabel ini diartikan sebagai gelombang yang akan berubah-ubah seiring perambatannya. Jadi gelombang ini bisa berubah seiring perambatannya, sehingga getaran yang dihasilkan juga akan berubah-ubah. Nah, kenapa demikian? Karena contohnya seperti konser musik, di mana konser musik gelombang yang dihasilkan itu pasti berubah-ubah. Kenapa? Karena banyaknya volume yang akan berbeda-beda, dan volume itu tidak akan tetap sama dari awal sampai akhir. Pasti ada perubahan volume yang diatur, sehingga gelombang dan juga getaran yang dihasilkan itu akan selalu berubah-ubah. Jadi itu saja dari jenis-jenis gelombang, baik itu gelombang berdasarkan medium perambatannya, gelombang berdasarkan arah perambatannya, dan gelombang berdasarkan amplitudo. Dan teman-teman perlu ingat, yang paling penting itu adalah definisi dari gelombang itu sendiri, yang menjelaskan bahwa gelombang itu adalah getaran yang merambat dengan menggunakan medium, baik itu udara, air, maupun benda padat yang akan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa harus memindahkan medium secara permanen. Jadi, dari penjelasan saya, baik itu pengertian gelombang maupun jenis-jenis gelombang, saya sangat berharap teman-teman bisa memahaminya dan bisa menjadikan ini sebagai ilmu yang tidak terbatas. Jadi teman-teman, itu saja yang bisa saya jelaskan. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Yahoo! Halo teman-teman semua, saya akan menjelaskan mengenai pengertian bunyi, sifat-sifat bunyi, dan perambatan bunyi. Nah, kita masuk pada pengertian daripada bunyi. Nah, bunyi ini merupakan getaran yang merambat atau gelombang mekanik yang merambat melalui medium seperti udara, air, dan padatan. Di mana gelombang bunyi ini tergolong longitudinal. Di mana teman-teman semua, partikel-partikel medium bergetar sejajar dengan arah perambatan gelombang bunyi. Nah, semakin kuat benda yang bergetar, maka semakin keras bunyi yang akan ditimbulkan. Kita masuk pada sifat-sifat daripada bunyi. Nah, sifat-sifat daripada bunyi ini terdiri atas 4. Yang pertama teman-teman, yaitu gelombang bunyi merambat ke segala arah. Artinya, gelombang bunyi ini akan bernyebar keluar dari sumbernya, sehingga suara tidak hanya satu arah saja. Sifat yang kedua teman-teman, yaitu gelombang bunyi dapat dipantulkan. Artinya, bunyi ini bisa memantulkan ketika bertemu dengan permukaan keras yang disebut dengan gema. Kita masuk pada sifat yang ketiga, yaitu gelombang bunyi dapat dibiaskan. Artinya teman-teman, gelombang bunyi ini dapat mengalami pembiasan. Dan sifat yang keempat atau sifat yang terakhir teman-teman, yaitu gelombang bunyi longitudinal. Nah, artinya teman-teman, partikel-partikel di medium bergetar sejajar dengan arah perambatan bunyi. Nah, teman-teman, kita masuk pada perambatan daripada bunyi. Nah, perambatan bunyi ini teman-teman terdiri atas 3. Yang pertama medium zat padat, yang kedua medium zat cair, dan yang ketiga medium zat gas. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu medium zat padat. Di mana teman-teman, perambatan medium zat padat ini ia merambat
ke segala arah dengan cepat terdengar daripada medium zat gas atau medium zat cair. Yang kedua yaitu medium zat cair, di mana teman-teman semua medium zat cair ini memiliki sifat berubah-ubah, tetapi volumenya tetap sama. Dan perambatan bunyi yang ketiga teman-teman yaitu medium zat gas, di mana bunyi yang merambat melalui benda gas yang sifatnya berubah-ubah dan volume. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan jenis-jenis gelombang dan rumus cepat rambat bunyi. Jenis-jenis gelombang terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan frekuensi, berdasarkan medium perambatan, dan berdasarkan pola perambatan. Berdasarkan frekuensi juga terbagi menjadi 3, yaitu infrasonik, yaitu frekuensi 20 Hz, contohnya getaran gempa. Yang kedua yaitu audiosonik, yaitu frekuensi 20 sampai 20.000 Hz, dapat didengar manusia, contohnya suara manusia dan musik. Yang ketiga yaitu ultrasonik, yaitu frekuensi 20.000 Hz, contohnya sonar dan USG. Berdasarkan medium perambat terbagi menjadi 3 bagian, yaitu di udara, contohnya suara percakapan, yang kedua di air, contohnya sonar, yang ketiga yaitu benda padat, contohnya suara ketukan pada pipa. Berdasarkan pola perambatan juga terbagi menjadi 2, yaitu longitudinal, yaitu partikel medium bergetar sejajar dengan arah perambatan gelombang, contohnya gelombang bunyi di udara. Transversal, yaitu jarang pada bunyi atau partikel medium bergerak tegak lurus arah perambatan, biasanya pada gelombang elektromagnetik. Rumus cepat rambat bunyi yaitu V sama dengan lambda kali F. V sama dengan kecepatan bunyi, lambda panjang gelombang, dan V sama dengan frekuensi bunyi. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan nada, desa, dan dendrom. Nada adalah bunyi yang teratur dengan frekuensi yang tetap. Contohnya adalah suara yang dihasilkan oleh piano, biola, atau gitar. Desah adalah bunyi yang tidak teratur, frekuensinya acak dan tidak tetap. Contohnya suara angin yang berhembus atau air yang mengalir deras. Sedangkan dendrum adalah bunyi yang sangat singkat dan kuat, biasanya disebabkan oleh benturan tiba-tiba. Contohnya adalah bunyi pukulan palu atau ledakan. Di sini juga saya akan menjelaskan perbedaan gema dan gaung. Gema adalah bunyi pantulan yang terdengar setelah bunyi asli berhenti. Gema terjadi ketika jarak antara sumber bunyi dan pemantulan bunyi terdengar jelas. Contoh gema adalah suara di pegunungan atau lembah ketika seseorang berteriak. Sedangkan gaung adalah bunyi pantulan yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga kedua bunyi saling bertumpuk. Gaung terjadi jika jarak antara sumber bunyi dan pemantulan dekat. Contoh gaung adalah suara di ruangan besar atau aula saat berbicara jelas. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Demikian saja pemaparan materi dari kami. Sekian, terima kasih.